Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Turunlah kuasa kebangkitan di dalam nama Tuhan Yesus. Markus 16 ayat 1 mulai. Markus 16 ayat 1 mulai. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Beri kemuliaan sama Tuhan. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, yang tak terbinasakan, tentang keselamatan yang kekal. Murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, berita yang tidak terbinasakan oleh siapapun, berita keselamatan tentang Yesus yang memberi hidup yang kekal. Yesus telah bangkit. Yesus, banyak keraguan sampai hari ini tentang kebangkitan Yesus. Mereka menyampaikan berita-berita bohong dari kitab-kitab yang lain, kitab yang didustakan, supaya banyak orang menjadi ragu tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus, ya dan amin. Yang pertama, ada saksi tempat tentang itu. Kubur Yesus disaksikan dengan mata sendiri. Bukan berita, bukan beritanya. Kalau mayatnya dicuri tidak bangkit, maka sejak awal tentara orang Romawi yang berniat untuk mengatakan Yesus bukan juru selamat akan berteriak kepada murid-muridnya yang mengatakan Yesus bangkit. Mereka akan berkata, ini loh mayat Yesusmu, kau bohong, Yesus tidak bangkit. Sekiranya Yesus betul tidak bangkit atau dicuri mayatnya. Pada waktu pesta kemenangan kebangkitan Yesus terjadi, tidak ada satu bantahan dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Romawi soal kebangkitan Yesus.
Kalau sekarang orang berteriak berkata Yesus telah bangkit, itu sama dengan kalau kita sekarang berteriak Pangeran Diponegoro itu tidak pernah ada. Itu kebodohan yang luar biasa kalau kita berkata sekarang Pangeran Diponegoro tidak pernah ada. Orang-orang yang hidup di zamannya besok akan berteriak, generasi yang bodoh, kau bisa berkata tidak ada kami saksi dari peristiwa itu. Itulah yang akan terjadi besok. Kalau orang-orang berteriak Yesus itu tidak disalibkan tapi digantikan dengan orang lain. Saksi-saksi mata jelas. Kalau sekiranya itu betul kebohongan, sudah sejak dulu teriakan kebohongan itu kita dengar. Tetapi kitab suci manapun tidak pernah menceritakan kebohongan itu. Ada saksi hidup pada peristiwa itu. Ada saksi tempat yang tidak bisa dibohongi. Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kuasanya ada dan nyata sampai hari ini. Berikutnya apa yang menjadi alasan kepastian kebangkitan Yesus? Ada mujizat. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Amin. Mujizat masih terjadi sampai sekarang. Orang-orang percaya masih berkata dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Itu masih terjadi terus di sepanjang sejarah. Yesus bangkit dan kuasa menyertainya. Belum ada agama pun yang boleh berkata atas nabinya, atas pimpinannya orang boleh sembuh. Mereka selalu masih mengatakan Tuhan, masih mengatakan Allah. Tidak ada yang bisa berkata di atas nama pimpinan kami engkau sembuh. Mujizat terjadi, belum ada. Hanya Yesus, hanya nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan. Dengar, yang berikutnya yang memastikan Yesus bangkit dan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan ditulisnya kitab Injil. Orang-orang yang menulis kitab Injil adalah saksi mata langsung dari peristiwa itu. Murid-murid pada waktu Yesus disalibkan ketakutan. Mereka masuk pergi ke rumah-rumah yang terkunci. Kita dengar itu dalam Injil. Dan waktu mereka ada di tempat yang terkunci, jendelanya semua dikunci. Tiba-tiba Yesus ada di antara mereka. Artinya penulis kitab Injil menyaksikan peristiwa Yesus setelah ia dibangkitkan. Bukan hanya cerita dari 1-2 orang saja. Berikutnya, Yesus betul-betul bangkit. Dia masih ada di dalam dunia selama 40 hari sesudah kebangkitannya. Dan selama 40 hari ada ratusan orang menyaksikan Yesus ada. Makan ikan goreng bersama-sama dengan murid-muridnya. Waktu dia naik ke surga, disaksikan mata 500 pasang mata melihat dia naik ke surga sesudah kebangkitannya 40 hari. Jadi jangan ragukan, jangan mau terintimidasi, jangan mau kebohongan soal apakah Yesus betul bangkit atau tidak. Iblis akan terus memakai orang-orang tertentu, orang-orang bagiannya untuk melemparkan dusta. Kita tidak ragu soal itu. Dusta selama iblis belum dibelenggu, dusta tentang Injil tidak akan pernah berhenti. Tetapi faktanya
bukan cerita agama saja, bukan cerita agama saja, tapi faktanya Yesus bangkit dari antara orang. Kebangkitannya saksi mata waktu murid-muridnya ditemui sedang menangkap ikan. Saksi mata waktu murid-muridnya ditemui pada waktu mereka bersembunyi di rumah yang tertutup. Fakta-fakta itu terjadi. Dan serdadu mengatakan sungguh ini adalah anak Allah. Waktu mereka melihat semua peristiwa yang terjadi di sekitar Paskah. Waktu mereka melihat matinya Yesus. Waktu mereka melihat bangkitnya Yesus. Mereka berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Akhirnya serdadu-serdadu disogok dengan uang yang banyak. Mereka dibilang, diam saja. Jangan pernah katakan apapun. Kalau Kaisar merasa kamu telah melakukan kesalahan, tidak teliti menjaga kubur Yesus, maka imam-imam berkata, kami akan bicara dengan Kaisar, kamu akan selamat, katanya kepada serdadu-serdadu. Bapak Ibu sekalian, inilah kemenangan Kristen yang terbesar di dalam sejarah hidup manusia. Tidak ada sejarah hidup seperti ini. Kebangkitan inilah yang membuat kita akan melihat sorga. Kebangkitanlah yang menjamin keselamatan kita. Dan iblis sudah ditaklukkan oleh kuasa kebangkitan Yesus. Sesungguhnya semua soal kemenangan sudah diproklamasikan 2000 tahun yang lalu. Tidak ada lagi keraguan-raguan apakah kita bisa menang atau tidak. Yesus sudah memproklamasikan kebangkitan itu, kemenangan itu. Maka Alkitab berkata, iblis itu seperti singa yang hanya bisa mengaum saja. Kuasanya sudah dilucuti, kuasanya sudah dihancurkan. Maut sekalipun tidak berkuasa menahan orang di dalam kematian. Ini akan terbukti di akhir zaman. Semua yang mati akan bangkit karena kebangkitan Yesus sudah memulainya. Sampai kepada orang berdosa pun tidak bisa ditahan kematian. Nanti akan ada kebangkitan bagi orang berdosa, bagi orang percaya. Orang berdosa bangkit untuk hukuman kekal, orang percaya bangkit untuk hidup yang kekal. Bersyukur, bersukacita, ingat selalu kebangkitan Yesus dalam seluruh perjalanan hidupmu. Orang-orang muda, masa depan ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Jangan ragu akan masa depanmu pada waktu engkau mengikut Yesus. Dia ada bagimu. Dia ada untuk engkau. Ini bukan teori agama. Ini adalah fakta yang terjadi setelah kebangkitan Yesus. Ada orang-orang yang tidak berarti melibatkan dirinya kepada Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Petrus seorang nelayan. Dan dia juga seorang penakut aslinya. Hingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi dia terus melibatkan dirinya mengikut Yesus dan melayani Yesus. Pada akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa. Dia berkhotbah 3.000 orang bertobat. Bayangannya menyembuhkan orang-orang sakit. Saya tidak ingin kita meniru persis seperti pengalaman Petrus. Tetapi ada fakta bahwa ada kuasa yang ada di dalam hidup Petrus. Mari kita berdoa supaya kuasa itu diberikan oleh Kristus
kepada kita untuk berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Saya ingin sampaikan 3 kebenaran lain berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Yang pertama, kebangkitan Yesus menjamin seluruh kebenaran Alkitab. Katakan amin. Kebangkitan Yesus menjamin seluruh kebenaran Alkitab. Saya baca Matius 28. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Semua peristiwa itu sudah dikatakannya, sudah ditulis lebih dahulu dan itu terjadi. Kalau Yesus tidak bangkit, maka seluruh kesaksian Alkitab hancur berkeping-keping, tidak punya arti apa-apa. Satu saja cerita yang dinubuatkan tentang Yesus tidak terjadi dan tidak tergenapi. Saudara bisa bayangkan betapa ribut keagamaan soal itu. Semua saja benar digenapi dalam diri Yesus. Riuh keributan masih kita dengar di sana sini. Bayangkan kalau betul Yesus tidak bangkit, tidak digenapi apa yang tertulis. Betapa ributnya, betapa kacaunya berita keagamaan tentang Kristen. Tapi syukur kepada Tuhan, Yesus bangkit seperti yang sudah ditulis oleh Alkitab. Apa yang kita bisa ragukan lagi tentang Alkitab? Maka Alkitab bilang, janji Tuhan itu seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Emas murni saja sekali dimurnikan, dan murni itu harganya sudah sangat mahal. Tapi janji Tuhan dimurnikan 7 kali. Siapa yang masih bisa meragukan, mengatakan kepada kita Alkitab tidak benar. Seperti hari Jumat kemarin saya berkata, kita tidak perlu peneguhan kitab suci lain. Kita tidak perlu peneguhan cerita di luar Alkitab tentang Yesus. Kita tidak memerlukannya. Alkitab sudah cukup, kata kitab Yohanes, untuk menceritakan semua tentang Yesus dan semua tentang kebesaran Allah. Alkitabmu benar, maka bacalah Alkitab, renungkanlah Alkitab supaya kau berhasil dalam segala hidupmu. Mazmur 1, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, apa saja diperbuatnya berhasil. Mari saudara-saudara, kita maju selangkah dari kebiasaan kekristenan kita masa lalu yang pokoknya asal ke gereja. Tambah selangkah, baca Alkitab, renungkan Alkitab siang dan malam supaya apa saja yang kau perbuat berhasil. Ini kebenaran yang ditunjukkan kebangkitan Yesus, menjamin seluruh kebenaran Alkitab. Yang kedua, kebangkitan Yesus menjamin adanya pengharapan kekal. Saya baca 1 Korintus 15. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, tidak ada pengharapan kekal. Ini bukan soal bicara hidup kekal di sorga saja, tapi pengharapan tentang hari esok akan lebih baik menjadi tidak ada. Kebangkitan Yesuslah yang menjamin bahwa besok kita berharap
hidup kita akan lebih baik. Tahun depan lebih baik. Dan selanjutnya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Itu yang dijamin oleh kebangkitan Yesus. Ya, itu yang dijamin oleh kebangkitan Yesus. Dan itulah sebabnya juga kita beribadah pada hari Minggu, merayakan kebangkitan Yesus. Di perjanjian lama seharusnya kita beribadah hari Sabtu seperti saudara-saudara kita di Advent. Tetapi kita tidak lagi beribadah pada hari Sabat. Karena hari Sabat Yesus belum dibangkitkan. Kita bangkit beribadah pada hari Minggu, merayakan kebangkitan Yesus. Kalau ada orang mempertanyakan, kenapa kalian percaya sebagian Alkitab, sebagian tidak? Itu tidak benar. Kita percaya semua Alkitab. Tetapi kenapa kebaktiannya hari Minggu? Karena kebangkitan Yesus. Taurat itu isinya 3 bagian. Ini pengetahuan yang penting. Taurat, catat pengetahuan penting ini. Isinya 3 bagian. Yang pertama hukum moral. Hukum moral. Itulah ke-10 hukum Taurat yang kita perjuangkan terus. Itu tidak boleh diabaikan. Semua hukum moral harus dipertahankan sampai Tuhan Yesus datang. Tetapi ada yang kedua yang disebut dengan hukum seremonial. Hukum ibadah. Ibadah dalam perjanjian lama sudah berbeda dengan perjanjian baru. Kalau kita masih menerapkan hukum seremonial, hari ini kita mesti bawa kambing ke gereja. Mesti bawa sapi, mesti bawa domba. Kita akan sibuk ngangon kambing di luar sana. Itu tidak lagi kita lakukan. Hukum ibadah Ibrani dengan hukum ibadah perjanjian baru sudah berbeda jauh. Kristus sudah menggenapi semua hukum perjanjian lama itu. Terlalu banyak hukum seremonialnya. Ada hukum penghapus dosa, ada penghapus salah, ada korban syukur, macam-macam. Kita tidak lagi diwajibkan melakukan itu karena Kristus sudah menggenapinya. Isi hukum Taurat yang ketiga, supaya Bapak Ibu tahu nanti memberi jawab kepada mereka yang mempertanyakan, ialah hukum sipil, hukum negara. Jadi perjanjian lama itu bukan saja hukum moral, hukum seremonialnya atau hukum ibadah, tetapi itu juga hukum bernegara bagi orang-orang Ibrani. Bagaimana hukum memperlakukan orang miskin, bagaimana menghukum orang yang bersalah, itu diatur dalam perjanjian lama. Dan hukum seremonial, hukum ibadah, hukum ketatanegaraan itu sudah disempurnakan lewat kehadiran Kristus. Maka yang kita pertahankan sampai hari ini adalah hukum moral yang memang tidak pernah berubah sampai Tuhan Yesus datang. Itulah yang membuat kita berbeda dengan teman-teman kita di gereja Advent hari ke-7. Mereka beribadah pada hari Sabtu. Mereka masih mempertahankan sebagian hukum seremonialnya, tetapi sebagian dihapuskannya. Nah, kita tidak berada dalam posisi itu. Yesus sudah bangkit dan menyempurnakan kepercayaan kita. Katakan amin. Itulah sebabnya Korintus tadi berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Kepercayaan kita yang model ini tanpa kebangkitan Yesus tidak ada harga. Kita harus kembali kepada perjanjian lama. Dan hidup kita akan dibelenggu oleh hukum seremonial dan ketatanegaraan. Kita tidak boleh ada tinggal di Indonesia kalau Yesus tidak dibangkitkan. Kita harus bersatu dengan orang Ibrani sesuai dengan hukum ketatanegaraan mereka. Kebangkitan Yesus membuat iman kita menjadi benar. Yang terakhir, kebangkitan Yesus menjamin kuasa pemberitaan Injil. Injil disebut evangelion dalam bahasa aslinya, kabar baik. Kebangkitan Yesus menjamin engkau dan saya beroleh kabar baik dari Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus menjamin kabar baik sepanjang zaman sejarah manusia. Dengar saya pagi ini, oleh kebangkitan Yesuslah bagi kita ada kabar baik untuk kesembuhan, ada kabar baik untuk pemulihan, ada kabar baik untuk keselamatan, ada kabar baik untuk pengampunan. Itu semua dikerjakan oleh kebangkitan Yesus. Kita bisa berharap surga di bumi bagi keluarga kita. Dengar, seharusnya itu terjadi. Surga, suasana surga, suasana kasih. Ada yang berkata, doa itu tidak selalu dijawab. Saya sudah tunjukkan ayatnya, Matius 7 ayat 8, tolong supaya semua jemaat ini tahu. Matius 7 ayat 8, semua sama-sama membaca. Tolong bro, lebih cepat. Di dalam Yesus tersedia kabar baik dalam semua aspek kehidupan kita. Baik kebutuhan roh, kebutuhan jiwa, kebutuhan tubuh ada di dalam Yesus. Mari semua berteriak sama-sama. Kelihatan enggak? Yo, saya hitung 1, 2, 3. Saya mau tanya, ada 2 yang tidak dijawab? Setiap orang yang meminta, menerima, setiap orang mencari. Masalahnya apa? Kalau begitu, kita tidak mencari, kita tidak meminta, kita tidak. Hari-hari ini saya berdoa, Tuhan tolong saya. Hapuskan semua keinginan di hati saya tentang apapun kecuali tentang pekerjaan Tuhan. Buat aku kerasan duduk berlama-lama di kakimu supaya aku bisa melihat kuasamu. Jadi percayalah, di dalam Yesus engkau beroleh kabar baik atas semua aspek kehidupanmu. Jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah berkemenangan dalam nama Yesus. Jadilah berhasil dalam nama Yesus. Jadilah penuh damai sejahtera dalam nama Yesus. Tinggalkan dosamu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Engkau akan beroleh anugerah. Haleluya.